Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsep syllable. Syllable dalam bahasa Indonesia yaitu suku kata. Bagaimana kita akan membagi kata menjadi beberapa syllable. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian kita harus mempelajari konsep syllable ini. Jadi, konsep syllable dia akan menjadi salah satu dasar sebelum kita kemudian mempelajari konsep stres atau penekanan dalam bahasa Inggris. Karena stres itu dia memiliki beberapa beberapa aturan di mana stres itu bisa muncul hanya pada beberapa konsep syllable saja. Misalnya pada strong syllable dengan strong vowel dan sebagainya. Nah, itulah kenapa kemudian saya memulai materi kita dengan mempelajari konsep syllable terlebih dahulu. Nanti minggu depan kita akan kemudian membahas tentang konsep stress, intonations, dan sebagainya. Pertama, so what is actually syllable? Kalau kita punya kata higher, itu kan cara bacanya higher. Our, okay, and then also, bagaimana dengan kata higher, tower? Jadi teman-teman perlu mengingat bahwa phonology dalam bahasa Inggris memiliki perbedaan dengan ortografinya. Bagaimana kata itu dituliskan dengan bagaimana kata itu dibaca sangat berbeda sekali. Sehingga kita perlu memahami transcription. Saya selalu mengatakan transcription karena memang transkripsi ini yang selalu kita pakai dalam kuliah phonology. Nah, so what is actually syllable? Syllable merupakan suku kata. Jadi pembagian suku kata dan ada yang namanya konsep agreement dan disagreement, setuju dan tidak setuju dalam menentukan syllable. Oke, nah konsep setuju dan tidak setuju ini berkaitan dengan biasanya bagaimana kata itu dibaca, bagaimana kata itu diucapkan. Jadi kalau kalian salah memahami atau salah mengucapkan sebuah kata, maka kamu juga akan salah menghitung berapa jumlah syllable dalam kata tersebut. Contoh misalnya kita punya kata comfortable. Oke. Nah, kalau kita bacanya comfortable, maka ada comfortable. Maka kita akan menghitung dia ada 4 syllable. Padahal sebenarnya kata comfortable ini dia hanya memiliki comfortable. Oke. Kata comfortable ini dia hanya memiliki 1, 2, 3 syllable saja. Nah, jadi kalau kalian ingin sukses atau betul dalam membagi kata menjadi beberapa syllable, maka kalian juga harus tahu bagaimana si syllable itu dibaca atau kata itu bagaimana pronunciations-nya. Oke, jadi dengan kata lain, pronunciations yang salah akan sangat mungkin sekali cara kita membaca kata tersebut juga salah. Oke, apa sih yang menentukan kemudian how to determine in considering syllables? Yang menentukan pembagian syllable itu pertama adalah sonority, loudness-nya, kencang tidaknya vowel dalam kata tersebut. Syllable dalam bahasa Inggris has much more sonority than the surrounding sounds. Artinya, dalam bahasa Inggris itu yang namanya syllable bisa muncul ketika kamu memiliki vowel di situ. Karena sonority, loudness itu adalah sifat atau karakteristiknya dari features-nya dari vowel. Kemudian yang kedua, peaks in prominent, stress, length, pitch. Nah, ketika
ada kata yang dia bisa menentukan atau dia bisa menjadi stress, kemudian dibaca panjang, kemudian ada pitch-nya, maka itu dianggap sebagai syllable tersendiri. Satu syllable tersendiri. Kemudian juga unit organizations of the sounds of an utterance. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa membagi kata tersebut berdasarkan organizations atau apa ya, kumpulan-kumpulan bunyi dalam sebuah tuturan atau organizations boleh dibilang kelas-kelas atau kelompok atau kemudian aturan atau kemudian bagian dari bunyi-bunyi yang kemudian bisa membentuk satu utterance tersendiri. Itu dianggap sebagai syllable. Well, I do believe you guys do not have any problems how to determine syllables in English because basically it has the same concept as bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita bisa membagi kata menjadi beberapa syllable. Pun sama dalam bahasa Inggris. Konsepnya sebenarnya sama. Yang paling terpenting adalah pertama, kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara pronounce the word. Jadi sekali lagi, kalau kamu salah membaca kata atau kamu salah mispronounce the word, ya nanti pembagian syllable-nya akan salah. Atau misalnya terlalu banyak vowel. Artinya karena kalau terlalu banyak vowel, maka akan terlalu banyak syllable yang di situ. Atau vowelnya kurang, maka akan ada syllable yang dikurangin. Jadi memang konsep yang pertama yang harus kamu pahami adalah kamu paham betul bagaimana kata tersebut akan dibaca. Oke, ada a syllable may consist of 3 parts. Syllable bisa jadi terdiri dari 3 parts. The beginning itu disebut dengan onset. Jadi konsonan yang berada di awal maka disebut dengan onset. Kemudian yang di tengah, central. Bagian utama itu disebut dengan nucleus or peak atau nada yang paling tinggi atau nada tinggi dari sebuah syllable. Dan nucleus itu harus dalam bentuk vowel. So, ini pentingnya ya. Jadi, kalau onset dia pasti dalam bentuk consonant. Nucleus pasti dalam bentuk vowel. Kemudian coda itu adalah konsonan di akhir. Konsonan yang jatuh setelah nukleus tadi. Mungkin masih agak sedikit membingungkan tentang konsep onset, nucleus, and coda. So we're gonna see how these 3 concepts or these 3 parts will actually work. Okay. So ini dia konsepnya. Okay. Jadi kalau sebuah syllable itu terdiri dari yang namanya konsonan, dan di tengah-tengah itu sebagai vowel. Onset itu biasanya dalam bentuk konsonan, coda itu dalam bentuk konsonan, dan nucleus itu dalam bentuk vowel. Nah, stress atau nada naik, nada tinggi, dan penekanan dalam sebuah kata itu muncul pada vowel. Karena sekali lagi, vowel lah yang memiliki feature intensity. Dia yang bisa nadanya naik atau nadanya tinggi, right? Jadi maka nada naik itu muncul di vowel. Misalnya kalau saya punya kata misalnya cat, onset adalah sekali lagi konsonan yang berada di depan. Berarti ini namanya onset. Cat itu kan berarti cuma satu vowel ya. Satu syllable. Cat in ke fonem ke itu onset. Kemudian A ini merupakan vowel. Dia vowel berarti namanya nucleus. Oke. Kemudian karena di akhir setelah nucleus atau di akhir setelah vowel, maka dia disebut sebagai coda. Well, menurut saya konsep ini tidak begitu rumit, tidak begitu sulit. We have onset, nucleus, dan coda. Ini adalah contohnya. Well, we have this one.
Oke. Syllable pasti terdiri dari syllable pada intinya adalah apa? Elemen yang paling utama dari sebuah syllable itu adalah nukleus. Jadi boleh kalau kamu punya syllable yang nggak ada onsetnya, nggak ada kodenya, itu boleh sekali. Karena elemen yang paling utama dalam sebuah syllable itu adalah nukleus. Masa sih? Contohnya gimana? Let's see. Kata saya, I, ini kalau kita analisis, dia cuma ada vowel ya, right? So we just only have a vowel here. We do not have consonant before A or consonant after vowel I. Tidak ada sama sekali kan? Karena tidak ada onset atau koda, dia tetap bisa dianggap sebagai syllable. Karena, sekali lagi, yang paling utama dari sebuah syllable, elemen utama yang membentuk syllable itu adalah nukleus. Tidak pernah ada dalam bahasa Inggris konsonan tanpa nukleus atau tanpa vowel dia bisa membentuk sebuah how to say a syllable. Contoh misalnya gini, we have the word table tulisannya seperti ini, tapi kemudian di transcriptions kan seperti ini ya. Well, ini kan satu syllable tersendiri. Oke, kita akan menganalisis ini. Ini sebenarnya di sini ada yang namanya schwa. Schwa itu muncul karena L, sound L itu merupakan semi vowel. Jadi sound L, fonem L itu dia akan dengan sendirinya mengeluarkan semi vowel. Di situ, schwa. Maka kemudian kita menganalisis kata table, syllable nya itu menjadi seperti ini. Jadi nggak bisa, misal kamu menganalisis seperti ini saja, ini onset, ini koda, lalu menjadi ini, tidak bisa. Tidak bisa karena elemen yang paling utama dalam sebuah syllable itu adalah nukleus. Onset maupun koda boleh sekali hilang dalam sebuah syllable. Oke. Boleh kedua-duanya hilang atau salah satunya saja yang hilang. Nanti kita akan melihat bagaimana beberapa contoh yang lain. So this is an example. Kita akan menganalisis pertama adalah kata pond. Okay, so the word pond has only one syllable. Bukan berarti kita hanya bisa menganalisis kata dengan satu syllable saja. Boleh misalnya fantastic. Berarti ada berapa tuh syllable? Jadi semakin banyak syllable yang kamu punya dalam kata tersebut, maka semakin banyak pula analisis seperti ini yang akan kalian buat menjadi satu kata. Fantastic. Atau misalnya descriptions, not really long. Anti-totalitarianism. Okay, anti-totalitarianism. So when we have the word anti-totalitarianism. So, well, this is one word in English. Kalau kita akan menganalisis kata ini, maka ya sebanyak itu kita akan menganalisis seperti ini dalam satu kata. Semuanya dijejerin lalu kita akan baru bisa satu word kayak gitu. Oke, bagaimana dengan analisis kata pond? P, fonem P, karena di depan itu disebut sebagai onset. Oke. Kemudian A itu adalah nukleus karena dia vowel. Kemudian N dan D keduanya sama-sama konsonan berada di akhir atau setelah nukleus, maka dianggap sebagai koda. Ingat ya, ini nukleus dan koda ditulis sejajar. Nah, nukleus dan koda dia akan membentuk rhyme. Rhyme itu adalah irama. Irama itu kenapa harus ditulis? Karena di sini konsep inilah kemudian mungkin bisa jadi si syllable tersebut akan memiliki konsep stress. Jadi bisa jadi ada stress di situ. Oke, so nukleus koda membentuk rhyme. Rhyme itu nanti akan ada stress. Stress. Table. So table nadanya naik. Mother, father, happy. Bukan happy, it's not happy, but it should be happy. I'm really happy. I'm not happy. Oh, dan sebagainya. Dan itu
bisa nadanya naik karena di sini, karena ada nukleus, kemudian ditambah koda, kemudian kamu akan membentuk rhyme, nada naik. Nah, setelah itu, gabungan antara onset dan rhyme ini, kemudian dia membentuk yang namanya syllable. So, syllable disimbolkan seperti ini. Oke, gampang ya. So, kalian bisa melihat bahwa ketika kita menulis, maka dia harus sejajar. Analisisnya harus dibuat sejajar. Another example, pout. Pout. Tulisannya sih seperti ini. So the word pout has only one syllable. Pah is a onset karena dia konsonan berada di depan. Kemudian au itu keduanya merupakan nukleus. Kemudian kodanya berupa tah. Nukleus dan koda, ingat dia membentuk rhyme. Onset dan rhyme dia membentuk syllable. Simple sekali. Nah, bagaimana kalau misalnya kita memiliki kata yang, kalau dari tadi kan cuma satu syllable ya. How if the word has more than one syllable? Let's say we have two syllables here. Okay, so the word table itu cara menganalisisnya, kita bagi terlebih dahulu dia menjadi beberapa syllable. Jadi kamu harus bisa membagi dia menjadi beberapa syllable terlebih dahulu. Table. Kita kata table ini akan kita analisis. Pertama, syllable yang pertama terlebih dahulu. Toh merupakan onset. A itu merupakan nukleus. Oke. Dan dia tidak punya koda di sini. Dan tidak masalah sama sekali, seperti tadi yang saya bilang bahwa hal yang paling terpenting atau elemen terpenting dari sebuah syllable itu adalah nukleus. Jadi bisa jadi kodanya hilang atau bisa jadi onsetnya hilang. Ini disebut dengan syllable. Oke, yang kedua kita punya syllable yang kedua. P, onset, E itu rhyme, L itu koda. Oke, nukleus ditambah koda menjadi rhyme, onset ditambah rhyme menjadi syllable. We have two syllables here, lalu kita gabungkan mereka menjadi word. Mudah sekali, analisisnya seperti itu. Again, teman-teman, kalau misal kalian memiliki satu kata dengan banyak sekali syllable, maka analisis seperti ini akan lebih banyak lagi. Contoh misalnya kita punya kata rectify. Rectify itu artinya memperbaiki sesuatu yang salah. Rectify, berarti kita punya 3 syllable. Kalau kita punya 3 syllable, berarti nanti kayak gininya ada 3. Terus digabung jadi word. Gitu. Semakin banyak ya, kamu harus bikin seperti ini semakin banyak. Seberapa banyak dari syllable yang kita punya. Begitu. Oke, iya, onset itu optional, nucleus is not optional, so it's a must. Again, tidak ada kata, tidak ada syllable yang bisa muncul tanpa adanya vowel. Tanpa adanya vowel. Bahasa apapun pasti dia membutuhkan vowel. Lalu, kode is also optional. Boleh ada, boleh tidak ada. Oke, ini contoh plant. Kita punya double coda, kemudian, double onset ya, double consonant, onset, kemudian sini vowel, kemudian di sini double consonant. It should be two. Kemudian nukleus ditambah koda menjadi rhyme, onset ditambah rhyme menjadi syllable. Konsepnya seperti itu. Oke. Ini dia. In English, the nucleus can also consist of a syllabic consonant or semi-vowel. Tadi misalnya seperti sound o, sound sound itu dia secara tidak langsung dia akan mengeluarkan semi-vowel berupa schwa. Gitu. Oke, ini yang kemudian ingin saya bahas. Oke, ada yang namanya yang kedua, ya, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah open syllable. Jadi ada dua pembagian syllable.
Yang pertama adalah open syllable and. Oke, ambil syllabik, sebentar. Open syllable dan closed syllable. Mungkin di sebelah sini aja. Oh, well, that's it. Jadi kalau yang namanya open syllable itu adalah syllable yang diakhiri dengan vowel. Jadi open syllable sama dengan there is no koda, tidak ada kodanya. Itu disebut dengan open syllable. Contohnya the word I itu open karena diakhiri dengan syllable. I, you, Peter, the syllable P ini juga open syllable. Jadi open syllable itu intinya tidak ada koda. Boleh ada nukleusnya, boleh tidak ada nukleusnya. Yang pasti hanya diakhiri dengan vowel. Itu namanya open syllable. Sedangkan closed syllable itu adalah syllable yang diakhiri dengan konsonan atau closed syllable itu sama dengan ada konsonan. Oke, ada onset nukleus koda. Jadi kita punya koda di situ, oke? Well, closed syllable ini sangat penting untuk kita pahami karena kemudian bisa membantu kita menganalisis kata dengan baik dan benar. Jadi sekali lagi ada yang namanya open syllable, tidak memiliki koda sama sekali. Kemudian yang kedua adalah closed syllable, di mana kita memiliki syllable yang diakhiri dengan koda.